Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru Pamong dan dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Oktaviani Awalia Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktik mengajar dengan materi kebahasaan teks editorial menggunakan model Problem Based Learning di kelas 12-4 SMA Negeri 1 Cimalaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua sehat ya? Sehingga Kita bisa bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Ya, semoga hati kalian secerah cuaca siang ini. Sebelumnya Ibu akan cek dulu kehadiran ya. Sebentar. Bintang hadir? Hadir. Irsyad? Hadir. Ya. Filhan? Sakit. Bu Filhan nggak ada? Sakit. Oh ya, mudah-mudahan kita doakan ya. Mudah-mudahan Filhan segera sembuh sehingga bisa kembali mengikuti pelajaran ya. Baik, setelah itu mari seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini judulnya apa? Garuda. Silakan berdiri. Bisa kita mulai? Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Masih semangat semuanya? Sip. Semangat, kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabannya Pagi, luar biasa. seperti biasa ya. Walaupun sudah siang, tapi semangatnya harus semangat Pagi. Siap? Siap. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, baik. Pada hari ini sebelum memulai pembelajaran, barangkali ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari materi apa? Struktur tekstual. Struktur teks Editorial. Ya, baik. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang struktur teks editorial. Ada yang masih ingat? Ada berapa struktur? 3. Satu apa? Pengenalan isu. Ya, satu berkaitan dengan pengenalan isu. Yang kedua, argumentasi ya, kita singkat argumentasi. Yang terakhir, Penjelasan soal. penjelasan ulang. Baik, dari ketiga struktur ini sudah dijelaskan pada pertemuan minggu lalu ya. Dari mulai pengenalan isu itu selalu berada di paragraf pertama, dibarengi dengan argumentasi dan diakhiri dengan Penjelasan ulang. menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kebahasaan teks editorial ya. Nah, sebelumnya barangkali ada yang tahu bagaimana keterkaitan
Ya, boleh Alex? Menurut saya, sebuah teks dibangun oleh struktur dan kebahasan di dalamnya sehingga menjadi satu kesatuan yang tersusun secara sistematis. Ya, bagus jawabannya. Tepuk tangan. Ya, Ibu yakin dan percaya kalian mampu menganalisis unsur kebahasaan dalam teks editorial karena ini merupakan sebuah bekal supaya kalian nanti mampu berpikir lebih kritis dalam memahami sebuah bacaan dan sebagai bekal kalian nanti dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, sebelumnya di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Siapa yang mau membacakan? Ya, Bintang boleh. Kompetensi dasar 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.2 menganalisis unsur kebahasaan dalam teks editorial. Ya, terima kasih Bintang sudah membacakan dengan baik ya mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi ini akan kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran, siapa yang ingin membacakan? Ya, boleh dia. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis unsur kebahasaan dalam teks editorial dengan tepat. Baik, terima kasih Dian. Jelas ya, jadi di dalam pembelajaran ini nanti kalian akan menganalisis unsur kebahasaan dalam teks editorial. Jadi nanti akan ibu tayangkan berupa PowerPoint. Nanti kalian akan analisis apa yang terdapat di dalam materi tersebut. Lalu kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya. Lalu nanti mempresentasikan hasil jawabannya di depan kelas. Bisa dipahami? Masih semangat? Lanjut ya. Silakan cermati. Di sini Ibu memiliki sebuah teks, kutipan teks. Silakan kalian cermati. Perhatikan kalimat yang bercetak tebal. Kira-kira apa yang kalian temukan dari kalimat yang bercetak tebal tersebut? Ada yang mau berpendapat? Ya, Ilyas? Kalau kata megap-megap yang ada dalam tanda petik itu maksudnya apa ya, Bu? Oh iya, di sana Ilyas menemukan ada kata yang diberi tanda petik. Ya, itu ada kata megap-megap. Ada yang tahu apa itu megap-megap? Atau itu seperti tersendat-sendat gitu ya, megap-megap. Kalian pasti sudah mengenal apa itu istilah megap-megap. Apa lagi yang kalian temukan? Ya, Terdapat sebuah konjungsi. konjungsi. Ada konjungsi apa? Sehingga. Ada konjungsi sehingga. Bisa dilihat perbedaannya ya? Baik. Nah, akan Ibu sampaikan, betul ya, yang sudah disampaikan oleh dia tadi katanya ada sebuah konjungsi. Konjungsi apa? Kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Ada yang tahu? Konjungsi sebab akibat. Ya, contohnya tadi betul, ya, yaitu contoh kata sehingga. Selanjutnya, tadi Firyas menjawab ada kata menggap-menggap, Bu. Ya, menggap-menggap itu termasuk ke dalam sebuah kata populer. Artinya populer itu berarti sudah dikenal oleh masyarakat banyak, ya. Gitu. Jadi mudah dicerna oleh khalayak, ya, itu dari kata populer. Baik, selanjutnya masih ada kutipan teks yang lain. Perhatikan kembali kalimat yang bercetak tebal. Siapa yang mau berpendapat menemukan apa di dalam kalimat yang bercetak tebal tersebut? Ya, Syed. Izin bertanya, di paragraf ketiga ada kata tanda tanya tapi nggak ada jawabannya, Bu. Itu maksudnya gimana? Oh ya, bagus Irsyad ya, sangat kritis. Di sini ada tanda tanya Bu, tapi tidak ada jawaban gitu ya mungkin ya. Nah, ini termasuk kepada salah satu kebahasaan dalam teks editorial ya. Yang lain bagus Irsyad, yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Atau masih bingung? Ya, baik. Akan Ibu sampaikan. Yang pertama, ini dicetak tebal yang pertama ada kata ganti penunjuk. Kira-kira apa yang termasuk kata ganti penunjuk? Kata apa? Kata ini. Ya, kata yang menunjuk itu
berarti kepada waktu. Ini termasuk kepada kata ganti penunjuk. Nah, tadi yang saya tanyakan di sini ada kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat pertanyaan yang tidak menunjukkan jawaban. Cirinya apa? Tanda tanya. Ya, jelas? Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, mari kita lihat bersama bahwa di dalam unsur kebahasaan teks editorial itu ada satu, Kalimat retoris. dua, Kata objek. tiga, Kata ganti bentuk. terakhir, Mengunci kausalitas. Nah, itu berarti yang ada di dalam unsur kebahasaan teks editorial. Ada yang bertanya sebelumnya? Paham? Paham. Baik, karena sudah paham, nanti kalian bergabung dengan kelompok ya untuk mengerjakan LKPD ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Dengan cara berhitung. Silakan berhitung dari mulai Andriani. 1 2 3 1 2 3 Empat. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. 3. Ya, baik. Nah, jadi nanti yang menyebutkan nomor 1 bergabung dengan nomor 1. Yang nomor 2 dengan nomor 2. Begitupun selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah. Sesuai tema kita hari ini karena teks editorial, jadi Ibu akan bagikan nama kelompok sesuai dengan nama-nama koran. Ya, kelompok 1 mana tadi? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 dengan nama Kompas. Kelompok 2 Tribun ya. Ya, jadi untuk kelompok 2. Kelompok 3 Republika dan kelompok 4 Sindo ya. Nah, kemudian setelah penamaan kelompok, Ibu akan bagikan masing-masing LKPD-nya. Ya. Ya, sudah? Semua kelompok sudah kebagian LKPD-nya? Sudah. Ya, perhatikan dulu ya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Ya, nanti di dalam LKPD kalian itu Ibu sediakan link barcode. Ya, untuk apa? Dalam menganalisis unsur kebahasaan itu kalian tinggal men-scan kode barcode yang pertama itu untuk melihat teks yang akan dianalisis. Ya, teksnya berjudul waspada bedak. Ya, itu untuk teksnya silahkan dibuka. Setelah itu nanti kalian analisis setiap unsur kebahasaan yang ada di dalamnya. Lalu Ibu sediakan juga link barcode untuk Canva-nya. Jadi kalian mengerjakan tugas kelompok dalam link Canva. Bisa dipahami? Bisa. Ya, Ibu harap setiap kelompok mampu berdiskusi dengan baik. Ya, harus saling bekerja sama. Jangan hanya mengandalkan satu anggota kelompok saja, tapi semuanya berbaur, semua berdiskusi supaya pengerjaan bisa efektif diselesaikan. Bisa dipahami? Bisa. Silakan bekerja dengan kelompoknya.
Tolong diisikan, diisi di sini ya. Nama fotokopinya siapa? Coba dibuka ke slide selanjutnya. Nah, kalimat retoris. Nah, dari teks ini silakan cermati mana termasuk kalimat retoris. Cirinya tadi apa? Nah, yang tulisnya membaca di sini. Itu selanjutnya sampai ke akhir. Baik ya, siap. Paham? Mana ini bisa tunjukkan? Itu satu orang membuka teksnya, satu orang membuka link yang kedua. Nah, ini. Nanti dimaksudnya orang siapa aja, ya. Terus nanti di sini langsung ya, ini langsung. Nanti aja nggak apa-apa. Ini kata ganti penunjukan, kata ganti penunjukan contohnya apa? Ada kalimat ini, ada kalimat itu. Nah, cari di teks ini tadi mana kalimat yang ada kata itunya, ininya, masukkan di sini sebanyak-banyaknya ya. Terus apa ini? Tadi apa contohnya? Sehingga, iya sama kita karena ada kata itu di sini kalau ada ya. Paham? Mau punya boleh. Oke ya, nanti Ibu klik ya. Gimana kalau ini sudah, nah ini ada satu HP untuk teksnya. Nanti teman-teman bantu presentasi, tulis di sini langsung kata ya, perhatikan dulu sebentar ya. Di sini sudah ada proyek Canva yang sudah Ibu buat linknya. Nanti pengerjaan kalian itu akan tampil di sini. Ya, misalnya yang pertama nih, kelompok kompas nanti akan muncul. Ya, siapa orang yang mengetik di linknya itu. Nanti jawabannya langsung akan muncul di sini. Sehingga kelihatan mana kelompok yang aktif bekerja dan yang tidak. Ya, jadi nanti setelah kelompok kompas, lalu nanti kelompok tribun nanti juga muncul jawabannya semua di sini, ya. Dan nanti ketika presentasi kalian hanya menayangkan saja. Ini sudah nyambung ke apa yang Ibu ya? Nah, jadi nanti jawaban kalian akan tampil langsung di sini, ya. Karena kita membuka link yang sama, jadi langsung terlihat jawaban kalian di sini. Nanti ketika mempresentasikan sudah langsung tinggal dibacakan saja di sini, tidak perlu bawa handphonenya, ya langsung menggunakan laptop di depan saja. Paham? Ya, silakan lanjutkan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kelompok ini sudah? Sudah. Baik, karena waktu pengerjaannya juga sudah selesai, mari sekarang setiap kelompok harus mempresentasikan hasil jawabannya di depan kelas supaya adil dan menarik. Ibu sajikan di sini pocokan kelompoknya ya, menggunakan aplikasi Well-nya. Perhatikan ya, kelompok mana yang pertama tampil? Ya, Sidau bisa. Yang hapus. Kelompok yang kedua kita uji sekaligus ya. Kelompok kedua yang tampil, yang kedua tampil. Selanjutnya, tinggal dua kelompok lagi. Kelompok yang terakhir kelompok Republika. Nah, nanti setiap kelompok itu tidak membacakan semua unsur kebahasaan. Karena kita ada 4 kelompok, jadi satu kelompok hanya menyampaikan satu unsur kebahasaan supaya semuanya saling menanggapi, ya, dan supaya efektif. Nah, nanti kelompok yang pertama itu kelompok mana tadi? Sindo. Kelompok Sindo di sini. Nah, akan diundi lagi ke bagian unsur yang mana? Ya, persiapan. Kelompok Sindo tadi berarti ya, apa mempresentasikan kata populer. Ya, baik. Untuk kelompok yang kedua tampil,
Dia ya. Nah, masih ada 2 kandidat lagi nih. Silakan. Kelompok yang ketiga ya, berarti ya. Kompas. Kausalitas. Ya, berarti yang terakhir sisanya tidak perlu diundi lagi. Yang terakhir berarti tentang kalimat retorika. Sudah siap semuanya? Sudah. Mari kita mulai dari kelompok Cindo. Sindo. Semuanya silakan tampil di depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Jadi nanti ada yang membacakan, ada yang superator di sini. Ya. Silakan depan. Beri semangat untuk kelompok Sindo. Satu orang di sini bisa dibantu. Tinggal di ini aja bisa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sindo yang beranggotakan Alicia Gendra, Firza Pada Masyail. Indri Aprila. Irsyado dan Ajis. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang ditugaskan untuk mencari kata populer dari sebuah teks. Nah, jadi dalam teks tersebut kami menemukan ada kata ekstrim, anomalia, skenario, cuaca ekstrim, dan solid. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Ya. Ya, silakan. Kenapa ekstrim, anomali dan lain-lain itu bisa disebut kata populer? izin menjawab karena menurut saya kata-kata tersebut itu mudah dipahami oleh masyarakat dan saya yakin masyarakat itu udah pada tahu. Siapa apakah ada yang ingin menanggapi? Iya. Ya, boleh silakan. Baik, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok Sindo. Dengan pendapat yang disampaikan, saya pun kelompok kami pun menemukan hal yang sama. Sekian, terima kasih. Ya. Baik. Bagus ya. Baik, mungkin Ibu Arta sudah cukup itu saja. Sekian yang bisa kami paparkan, kami harap bisa berguna untuk kalian dan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk kelompok Sido sudah memaparkan hasil analisisnya ya. Selanjutnya kedua tadi kelompok mana? Tribun. Ya, silakan untuk maju ke depan. Silakan untuk kelompok Tribun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok Tribun yang beranggotakan 5 orang. Perkenalkan saya Isya Putri. Perkenalkan nama saya Dina Sandra Nugra Badana. Perkenalkan nama saya Rizky Amelia. Perkenalkan, nama saya Alexander Alfaq Nurjaman. Perkenalkan, nama saya Bali Zahra Ramadan. Kelompok kami itu akan menjelaskan tentang kata ganti penunjuk. Jadi, kata ganti penunjuk itu adalah suatu kata ganti untuk menunjukkan waktu, tempat, peristiwa, atau hal yang menjadi fokus utama ulasan. Dan contoh dari kata ganti penunjuk adalah prediksi ini dan di negara ini. Baik, sebelum kami menutup presentasi, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau menanggapi barangkali? Ya, boleh silakan. Siap izin menanggapi. Pada teks tersebut, saya mendapati kalimat yang tidak dicantumkan oleh kelompok Tribun terhadap PPT yang dipresentasikan, yaitu kata seperti itu yang terdapat pada paragraf ketiga di kalimat terakhir. Nah, menurut saya itu belum ditambahkan oleh kelompok Tribun di dalam presentasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih
kelompok Kompas yang sudah menanggapi, dan maafkan kelompok kami yang kurang teliti ya. Jadi nanti kami akan menambahkan hal tersebut ke hasil presentasi kami. Terima kasih. Baik. Ada lagi mungkin? Silakan. Yang lain? Tidak ada? Cukup? Cukup? Ya, silakan. Ditutup saja. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya untuk kelompok Tribun. Kelompok selanjutnya, kelompok apa? Oh ya, silakan kelompok untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Kompas yang beranggotakan nama saya Nabila Putri Yusmayati. Saya Bintang Rizkiawan. Saya Nur Aina Rahayu. Saya Nur Rizawati. Saya Yusuf Fatwa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap kaidah kebahasaan yang ada pada teks editorial. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan tanggapannya. Kami tutup presentasi kelompok kami, yaitu kelompok Kompas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil jawabannya di depan kelas ya. Ibu melihat ada satu kelompok yang sangat antusias, aktif dari mulai mengerjakan tugas kelompoknya, dari mulai menanggapi kelompok yang lain, dan juga mereka sangat aktif berdiskusi ya. Bukan berarti semuanya semua tetap baik, tapi di antara yang baik ada yang terbaik. Sebagai motivasi, ibu berikan sebuah reward ya. Bagi kelompok yang paling aktif berdiskusi, yang paling aktif menanggapi. Kelompok mana? Yaitu kelompok Kompas. Ada titik reward untuk kelompok Kompas. Tepuk tangan ibu. Semua kelompok sudah mampu menyampaikan hasil analisisnya, sudah mampu berdiskusi, menemukan hasil analisis yang berkaitan dengan unsur kebahasaan. Juga kalian mampu menyampaikan secara santun dan juga baik ya. Silakan kembali ke posisinya semula, ke bangkunya masing-masing. Baik ya, dari hasil diskusi tadi kalian lebih mengenal kembali apa itu unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial ya. Jadi jelas bahwa dalam editorial itu ada berapa unsur bahasanya? 4. Kalian sudah menemukannya, kalian sudah menyampaikannya, di antaranya kalimat retoris, kemudian kata populer, kata menunjuk, dan kalimat fungsi kausalitas. Ya, jadi jelas bahwa teks editorial itu disusun oleh 4 unsur kebahasaan. Ya, paham? Nah, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini? Yang boleh silakan. Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam teks editorial tidak hanya ada strukturnya saja, tetapi ada juga kebahasaannya. Ya, tepat sekali. Bagus ya. Jelas bahwa kembali lagi yang namanya teks editorial itu disusun tidak hanya oleh struktur tapi juga oleh kebahasaan. Sehingga menjadi sebuah teks yang tersusun secara sistematis ya. Baik, selanjutnya mari kita refleksi pembelajaran hari ini. Jadi kita evaluasi ya, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini. Nanti kalian bisa tuangkan refleksi itu ke dalam sebuah aplikasi yang dinamakan Mentimeter. Ya, nanti silahkan disiapkan dulu handphonenya.
Baik, sudah dibuka aplikasinya, silakan di web kalian hanya tinggal mengetik mentimeter.com. Ya, tidak perlu login. Di sini ada kode yang tertera, tinggal dimasukkan kode di atasnya. 8952 5664. Nah, nanti di sana muncul 3 pertanyaan untuk merefleksi kegiatan hari ini. Sudah ada? Sudah. Silakan dijawab. Nanti jawaban kalian akan tampil di sini di depan. Yang pertama, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Boleh 1 kata boleh, 2 kata, 3 kata boleh. Nah, ini muncul asyik abis. Oh, saking asiknya abis gitu ya. Abis jelas. Oke. Siapa lagi yang mau merefleksi menambahkan? Yang lain langsung saja dikirim. Nanti jawabannya muncul di depan. Wah, ini cukup panjang ya. Pada pembelajaran tadi sangat seru karena pada metode pembelajaran tadi sesi diskusi dan presentasi kita bisa saling bertukar pikiran dan pendapat, bahkan bisa beropini terkait hasil analisisnya. Mantap ya. Yang lain, barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Nah, silakan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, refleksi yang kedua. Ide apa yang kamu dapatkan setelah belajar pada hari ini? Apa ide yang kalian dapatkan? Ya baik, sudah ada yang berpendapat di sini, menyampaikan pendapat. Jadi bisa menyampaikan pendapat dengan baik ya, berpikir kritis, bagus, mampu menganalisis tentang apa tadi? Unsur kebahasaan. Ya. Ini berkaitan dengan perasaan. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah membosankan? Silakan. Apa yang kalian rasakan? Mantap, seru. Ya, gak mau sedih, bertari. Senang banget, oh my god. Oke, baik. Ya, ibu lihat di sini ada satu kata unik ya, bisa kalian lihat? Senang banget, BGT banget ya. Oh my god. Nah, siapa yang menuliskan ini? Silakan boleh dicerita di depan. Siapa itu? Boleh dibilang. Tepuk tangan dulu kita. Baik, Gin. Menurut Gina tadi perasaan Gina itu senang banget, oh my god. Nah, maksudnya apa? Ya senang banget Bu karena akses yang digunakan untuk pembelajaran itu bukan dari buku. Kalau dari buku itu pasti nyambung ya. Nah, ibu ini pakainya dari aplikasi yang ada di handphone gitu. Jadi bervariasi gitu Bu di dalam. Baik, terima kasih ya, Gin. Ya. Terima kasih. Untuk penilaian individu nanti akan Ibu share melalui WA grup kelas ya. Nanti Ibu akan share mengenai link Google Form yang perlu kalian isi sebagai penilaian individu. Kalau tadi penilaiannya secara kelompok. Nanti di rumah silakan kalian buka link Google Form yang perlu kalian isi sebagai penilaian individu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, kita akan mulai merancang teks editorial. Jadi silakan nanti di rumah juga dicari sumber-sumber yang menunjang kepada bagaimana cara merancang teks editorial. Kalau dipersiapkan, ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum pulang, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Baca doa selesai. Ya baik, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya, hati-hati di jalan ya, karena jatuh di jalan tidak seindah jatuh cinta. Terima kasih.